Trending satu di Twitter atau di X yaitu kata Vincent. Saya kira Vincent sedang mengeluarkan karya baru di Vindes, ternyata tidak. Kenapa kata Vincent trending? Ada indikasi atau dugaan anaknya Vincent terlibat dalam kasus pembulian atau penganiayaan, bahkan mengakibatkan korbannya itu sampai dirawat di rumah sakit, entah terkapar entah bagaimana, beritanya masih simpang siur. Perlu digarisbawahi, Pak ya. Kita masih baru selesai ngebahas pembulian yang dilakukan oleh si Mario Dandi terhadap David Ozora yang mengakibatkan David Ozora koma. Baru selesai kita ngebahas masalah pembulian David Ozora. Sekarang ada lagi berita pembulian yang dilakukan oleh dugaan ya anaknya Vincent dan teman-teman. Ini korbannya sampai di rumah sakit. Ini nggak tahu bagaimana keadaan korbannya. Perlu teman-teman ketahui, ini di international school, Pak. Kegambar ya, international school yang biayanya mahal, yang katanya kualitasnya tinggi. Ini pembulian masih terjadi, apalagi di sekolah-sekolah biasa, Pak. Bahkan menurut cuitan di Twitter, ini malah agak-agak ekstrim sih, Pak. Jadi gini, sebelum kita bahas lebih lanjut, beritanya ada dua versi, Pak. Versi pertama ini adalah semacam ospek. Jadi di sekolahnya anaknya Mas Vincent itu ada geng, namanya geng Tai. Kalau teman-teman mau masuk geng Tai atau anak-anak international school itu mau masuk geng Tai, jadi di ospek dulu. Kabar pertama seperti itu. Kabar kedua, si anak yang dibully ini atau yang dianiaya ini katanya sok jago. Tapi untuk lebih jelasnya mendingan kita bahas dua-duanya, versi 1 dan versi 2. Tapi apapun alasannya, entah versi 1 atau versi 2, pengeroyokan, pembulian itu gila sih. Kapan ini bisa berakhir itu kapan? Kita bahas. Kabar viral ini itu berawal dari cuitannya @bospurwa. Dia ngunggah gambar dan ngunggah tulisan yang diambil kayak dari caption Instagram. Dia sampai singgol Pak Listio Sigit Prabowo, Divisi Humas Polri dan Polda Banten. Dia bilang mohon dilakukan pendalaman. Ini ceritanya. Kalau versinya si Bos Purwa ini ada semacam ospek. Jadi di sekolahnya anaknya Vincent ini ada semacam geng, namanya geng Tai. Jadi geng ini setiap pulang sekolah itu ada di warung. Terus dia melakukan hal-hal kenakalan remaja lah, kayak ngerokok dan lain sebagainya. Nah, di situ dia juga mengatakan siapapun yang mau masuk di geng ini ya harus di ospek. Ospeknya terserah. Bahkan ada yang sampai fisik. Dan menurut sumber dari Bos Purwa ini kejadiannya di tanggal 2 Februari. Kelas 11 dan kelas 10 menjadi saksi mata kejadian ini. Lebih dari 40 orang terlibat dalam insiden ini. Beberapa mengakibatkan skorsing bahkan drop out. Saat dicekik dan dipukul, orang-orang yang hadir tertawa dan mengambil gambar. Dan di videoin. Gila, ini kan anak-anak goblok ini sudah melakukan penganiayaan di videoin, kan sama aja dia menghunuskan pisau di lehernya sendiri. Nah goblok nih. Ya untung mereka goblok. Setelah di videoin, terus dia diikat di tiang, dipukul menggunakan kayu, bahkan ada 2 perempuan yang menyaksikan kejadian tersebut. Mereka menganggapnya lucu dan itu tidak berakhir di sana. Ya Allah. Kok masih ada gitu loh. Di zaman saya sekolah dulu, di SMA dulu, ya memang ada geng-gengan semacam ini. Dan menurut saya kesalahan utama itu ya di guru, Pak. Saya sekolah ya, SD saya itu sekolah siswanya hanya 14. Satu kelas itu hanya 14 orang ya. Sekolah pinggiran lah yang menurut orang nggak berkualitas. SMP ya kurang berkualitas. Tapi saya sekolah SMA itu menurut orang ya agak berkualitas. Tapi walaupun sekolah yang katanya berkualitas nggak berkualitas, itu sebetulnya geng itu masih ada. Dan sebetulnya guru itu tahu loh kalau ada geng-geng seperti itu. Dan guru entah BP, BK siapapun itu, kepala sekolah, kayak nggak ada inisiatif untuk membina mereka. Ya semacam binus kayak ini kejadian ini. Ini kan
Kalau kita ngomong sekolah nggak berkualitas ya maklum lah, mungkin gurunya gajinya kecil ya, kalau ngurusi kayak gini nanti nggak bisa kerja, nggak bisa cari uang tambahan. Tapi kan ini international school, maksudku tahu di situ ada geng-gengan, dan geng ini menurut kabar ini prestis Pak. Jadi orang-orang atau anak-anak yang ngikut geng ini itu kayak memiliki prestisius tersendiri. Di sini juga dikatakan ketika kami ikut geng ini itu dapat hierarki tuh, kayak wah kamu gak bangga dapat geng. Tapi kalau mau masuk geng ya dibully dulu. Kenapa pihak sekolah tidak mengantisipasi? Masa kalah dengan siswa-siswa seperti itu? Dulu pas waktu saya jadi ketua OSIS, saya tuh ngomong di guru saya dan jawabannya itu sangat-sangat normatif. Makanya kalau teman-teman tahu ada pembulian di SD kah yang sampai anaknya itu diamputasi, terus jawaban dari gurunya itu cuma apa coba? Ya itu kan cuma bercanda. What the hell? Kok bisa cuma bercanda? Ini videonya. Sampai meninggal kayak gini dibilang bercanda, nggak habis pikir sama ini guru. Inilah dia pesan terakhir dari almarhum Fatir Arya Ardinata. Peristiwa itu ya mereka jajan, bercanda-bercanda, nah tanpa sengaja tuh selengkatan kaki, jatuh. Ya sempat stres, aku bete, aku bosan, dan banyak pertanyaan yang menguras air mata saya. Mama kenapa mesti aku? Aku tuh bukan anak nakal. Pokoknya Fatir ini adalah anak yang luar biasa. Dia harus berjuang menguatkan mentalnya setelah mengalami pembulian di sekolah. Dan Fatir juga harus sabar menerima keadaan bahwa kakinya itu patah dan mau tidak mau juga harus diamputasi. Dan setelah operasi justru Tuhan lebih sayang sama Fatir. Fatir harus terkena kanker tulang dan hingga membuat dirinya harus berpulang ke pangkuan Sang Maha Kuasa. Kalau teman-teman jadi orang tuanya apa nggak pengen nyekik guru itu? Ini adalah salah satu wujud ketidakmampuan guru mengelola siswanya. Jadi guru itu kayak seolah-olah tugasnya ya memberikan pelajaran di papan tulis setelah keluar dari kelas udah selesai. Ya, bukan itu. Kalau di sekolah kita, anak kita itu full tanggung jawabnya guru. Kalau pulang itu full tanggung jawab kita. Ya. Sedangkan geng-geng ini kan masih ada di lingkungan sekolah. Kenapa nggak dibasmi? Nah, di kasus ini anak yang dibully ini itu katanya mau ngikut ini Pak, mau ngikut gengnya anaknya Vincent. Jadi dia dipelonco dulu lah, dibully dulu, dan dikatakan anaknya Vincent ngikut mempelonco. Terus dari tweetannya Bos Purwa ini ada yang replay, namanya Tata 1323. Dia mengatakan, ini betul kejadiannya. Saya tahu persis karena yang jadi korban anak teman saya. Mereka mulai merundung dari tanggal 2 Februari. Korban tidak cerita ke keluarga karena dia diancam sama pelaku-pelakunya. Kalau dia cerita, adiknya yang kelas 6 akan dilecehkan bahkan dibunuh. Jadi yang pertama tuh tadi saya ngeritikin guru. Yang kedua, karena kayak nggak ada kontrol dari pihak sekolah, mereka sesuka hati. Oh, sampai lu ngomong ya, dek guru ya, sampai lu ngomong di orang tuamu ya, adikmu tak lecehin, bahkan tak bunuh. Kok bisa gitu loh? Terus komentar dari netizen bervariasi lah. Kenapa nggak lapor polisi kalau udah kayak gitu? Kata si Tata tadi, proses hukum udah berjalan, nanti kita tunggu aja gelar perkaranya. Jadi kasus ini itu proses hukumnya sudah berjalan, dan anak-anak yang terlibat dalam kasus perundungan atau perpeloncoan atau pembulian itu sudah ada yang diskors, juga ada yang sampai di drop out. Ini ada tweetan dari bocah lali omah. Dia bilang katanya yang dipelonco itu adalah veteran yang nggak naik kelas. Ya emang berisik kayak kaleng rombeng katanya, kata si bocah lali omah. Terus dibalas nih sama si Tata Rista atau Tata 1323. Maksudnya gimana? Siapa yang kayak kaleng rombeng? Nah, ini adalah trigger untuk dugaan bab yang kedua. Jadi yang dugaan pertama, anak ini dibully karena ingin ikut geng tai. Terus kata si bocah lali omah, enggak, dia tuh veteran, anaknya sombong. Dan itu diaminkan oleh akun yang bernama Monty atau @gaminudel, Gaminadel, apalah Gaminudel atau Gaminadel. Dia mengatakan, fakta pertama,
yang dipukulin emang biang kerok, anak pejabat, nggak naik kelas, dan emang dari awal itu nyari-nyari gara-gara sampai menghina salah satu ibunya. Fakta kedua, kata dia, kata Monty, lokasinya lagi pada di Serpong Park, bukan di sekolah. Oh, berarti ini kejadiannya bukan di sekolah atau di pinggir sekolah, tapi ada di Serpong Park. Dan fakta ketiga, itu anak-anak berteman dari TK, ada yang kelas 10, 11, dan 12. Jadi kalau kita ngelihat simulasi yang pertama tadi, anak ini ingin ikut gengnya. Kalau ngelihat simulasi yang kedua, anak ini memang congkak aja, emang cari gara-gara. Namun entah simulasi pertama atau kedua, keroyokan itu kan banci, Pak. Pembulian, keroyokan itu kan banci ya. Kalau memang berani ya 1 lawan 1. Gimana ini menurut kalian penyelesaiannya kalau ada anak-anak songong gitu? Apa harus dibully, apa harus dihajar sampai babak belur atau gimana gitu? Nah, tapi kata si King Purwa atau Bos Purwa, seseorang dipukulin sama belasan seniornya hingga masuk rumah sakit. Mereka anak-anak pesohor dan ngerinya sampai disundut rokok. Apa benar kejadian itu? Kalau benar, apa kejadian persisnya seperti apa? Terus ada yang bilang, saya pikir kalau sekolah mahal itu anak-anaknya serius belajar semua, nggak mikir soal bully-membuli. Jadi teman-teman percaya di kasusnya anaknya Mas Vincent, dugaan ini di apa itu? Kemungkinan pertama atau yang kedua. Tapi menurut saya nih Pak ya, menurut saya, entah pertama ataupun kedua, ya gak usah lah Rek, gendeng gak kon melakukan pembulian-pembulian kayak gini. Masa keroyokan 1 lawan 1 dong laki-laki, kecuali bencong. Fakta keempat, dipukuli tetaplah menjadi korban kekerasan, apalagi main keroyokan tidak dibenarkan kecuali kamu bagian dari mereka yang mempunyai watak serupa. Setuju. Kok kamu tahu Kak? Kamu saksi atau gimana? Meskipun ada andil korban salah, tetapi membenarkan bullying sampai parah gini ya nggak bener. Mudah-mudahan kasus pembulian ini bener-bener jadi pelajaran lah. Kalau bisa, tanpa kita ngelihat siapa bapaknya, mudah-mudahan kasus ini terus di follow up, terus ditindaklanjuti supaya jadi pembelajaran bagi anak-anak tolol-tolol yang lain itu yang entah ada di SMA, SD, SMP. Ya kalau kamu melakukan pembulian, selain kamu dikeluarkan dari sekolah, selain masa depanmu suram, ya kamu akan mendapatkan akibat yang lebih buruk berurusan dengan hukum. Apalagi anak-anak yang melakukan pembulian ini kan mungkin sudah memiliki KTP, jadi kan bukan anak-anak lagi, sudah remaja gitu loh. Kabar terbaru katanya kasus ini sudah diusut oleh pihak yang berwajib, yaitu pihak polisi. Untuk Mas Vincent apa ya? Ya karena ini bukan kesalahan Vincent ya, kesalahan anaknya ya. Saya hanya bisa mengatakan mudah-mudahan bisa melewati dengan sebaik mungkin dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Update Pak ya kasusnya ini. See you and good luck.